Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pengantin Berdarah. Dan cerita ini ditulis oleh Bulan Purnama Kosong, gengs. Dan jika kalian ingin membaca tweetnya sendiri, kalian bisa banget kok kunjungi tweet beliau ya di @bulanpurnamakosong. Dan link akan selalu Michan sediakan di kolom deskripsi ya, gengs. Oke, daripada lama-lama, langsung saja ya, kita masuk ke ceritanya. Pengantin Berdarah. 2015. Mulai sekarang jangan kebanyakan bergadang, ujar Marni pada anak sulungnya itu. Iya bu, balasnya dengan senyum ketir. Ibu gak menyangka loh kamu sebentar lagi akan menikah. Duh, akhirnya perasaan ibu lega. Terlihat wajah sumringah Marni mengingat beberapa bulan lagi anak sulungnya akan dipersunting oleh lelaki mapan di kampungnya. Iya bu, maaf ya selama ini Lastri selalu buat ibu khawatir, jawabnya. Sudah-sudah, yang berlalu gak usah dipikirin. Kamu juga harus lupain si Andi itu. Anak gak tahu diuntung emang. Marni pergi menuju dapur untuk menyiapkan makanan malam. Lastri masih ragu, apakah ini keputusan yang sudah benar. Tapi jika dipaksakan, dia tidak akan bisa hidup tenang dengan bersuamikan Aryo, duda kaya di kampungnya itu. Namun jika pernikahan dibatalkan, hal ini pasti akan menjadi pergunjingan orang seluruh kampung yang sudah sangat hafal bagaimana perjalanan hidup Lastri dan bagaimana hal itu akan sangat menyakiti kedua orang tuanya. Lastri, wanita berusia 33 tahun yang belum menikah, harus menerima stigma negatif dari warga di kampungnya hanya karena ia belum bersuami dan masih tinggal dengan kedua orang tuanya. Tak ada yang salah dari Lastri, ia cantik dan pintar, namun nasib malang memang sedang berada di pihaknya. Selepas SMA, Lastri memutuskan untuk bekerja guna meringankan beban kedua orang tuanya yang masih kesulitan menanggung hidup dan biaya sekolah kedua adiknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Namun berbeda dengan Andi, pacar Lastri itu memutuskan untuk melanjutkan kuliah ke kota dan menjanjikan dia akan kembali untuk mempersunting Lastri jika sudah lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan tetap. Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan keduanya semakin erat meski jarak memisahkan. Teknologi yang kian maju memudahkan mereka untuk terus berkomunikasi dan saling memberi kabar. Bahkan, uang gajian Lastri pun sengaja ia sisihkan sedikit untuk membantu biaya kuliah kekasihnya itu. Tak ada yang merasa aneh akan hal itu, bahkan ibu Lastri pun tak keberatan. Gak apa-apa kalau bantu calon suami yang mau jadi sarjana, demi masa depanmu juga, sekalian bantu ibunya. Itulah jawaban dari Marni jika Lastri mengirimkan uang untuk Andi, pemuda yang ia kenal sejak kecil yang tak lain adalah anak dari sahabatnya itu. 4 tahun berjalin hubungan dan hanya bertatap muka saat lebaran tiba. Tak pernah membuat Lastri risau. Ia yakin Andi adalah jodoh yang Tuhan berikan untuknya. Hingga ia mampu menolak beberapa pinangan yang ia terima selama kurun waktu itu. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Hubungan keduanya harus kandas di tahun ke-6 saat tiba-tiba Andi mengirimkan undangan pernikahannya dengan wanita lain. Rasa sakit hati yang ditinggalkan Andi membuat Lastri tenggelam dalam kesibukan dan memutuskan untuk fokus bekerja hingga bertahun-tahun lamanya tanpa menghiraukan masalah pernikahan. Sampai di penghujung tahun lalu, Lastri harus menerima pil pahit lainnya. Perusahaan tempat ia bekerja mengalami kebangkrutan dan ia di PHK di saat usianya sudah menginjak 32 tahun. Gaji yang selama ini ia berikan kepada orang tuanya untuk kehidupan mereka tak tersisa sama sekali. Tulang punggung keluarga selama belasan tahun kini sudah tidak berdaya dan sepertinya pinangan Aryo adalah jalan satu-satunya yang dimiliki Lastri untuk bertahan hidup. Nama Aryo tidaklah asing di telinga Lastri, seorang duda kaya berusia 36 tahun yang ditinggalkan mati istrinya 3 tahun lalu, yang kematiannya masih menjadi pergunjingan warga di kampungnya hingga saat ini. Aryo kembali ke kampung halamannya lagi beberapa bulan yang lalu untuk tinggal dan menetap. Dan dalam kurun waktu yang singkat itu pula, ia datang ke rumah Lastri dan berniat melamarnya, yang tentu saja disambut baik oleh Marni. Ia abaikan gosip yang beredar dan tetap merestui pinangan lelaki itu dengan putrinya.
Alhamdulillah ya, jodoh kamu gak nanggung-nanggung. Langsung Pak Aryo. Marni mengambil centong nasi dan memberikannya kepada Saiful, suami sekaligus ayah Lastri. Kamu beneran sudah mantap, Tri? Tanya Saiful memastikan anaknya lagi. Iya Pak, insya Allah. Jawab Lastri lirih. Kamu itu pasti sudah yakin lah, 2 bulan lagi mereka mau menikah. Apalagi yang harus dilakukan? Ditambah calon suami dia itu mapan dan punya usaha sendiri, gak kayak bapaknya. Sindir Marni sambil melirik suaminya. Maafin bapak ya Tri, gara-gara bapakmu ini, kamu harus menanggung semua beban keluarga. Insya Allah, semua balasan kebaikan kamu akan kembali lagi ke kamu. Ucap Saiful sambil mengusap air matanya. Lastri hanya terduduk. Sudah, ayo sekarang makan dulu. Marni mengalihkan pembicaraan. Malam semakin ramai saat Dewi, adik perempuan Lastri, datang ke rumah dengan membawa tas besar dan Arif dalam gendongannya. Seolah pemandangan ini sudah biasa terjadi. Berantem lagi, tanya Marni yang tak dibalas oleh Dewi dan langsung masuk ke kamar kakaknya. Aku mau tidur di sini sementara waktu Mbak, ucapnya tanpa basa-basi. Lastri tak menjawab, ia langsung pergi keluar dan meninggalkan adik serta keponakannya itu di kamar. Dan berjalan ke teras, Lastri sayup-sayup mendengar ibunya sedang berbicara di telepon. Iya, nanti ibu kirim uangnya. Kan kamu tahu sendiri sekarang Mbak Lastri sudah gak kerja. Nanti ibu usahakan kamu kuliah aja ya yang bener. Suara lantangnya terdengar dari balik tembok. Nanti kalau Mbak Lastri sudah menikah, hidup kita akan jadi lebih baik. Kamu kalau udah lulus kuliah juga bisa minta kerjaan di perusahaan kakak iparmu. Lastri tertunduk lesu. Semua orang bertumbuh padanya. Dan untuk kesekian kalinya, ia harus berkorban lagi. Masih betah duduk di teras, Lastri dikejutkan dengan sepasang mata yang mengintainya dari balik pohon mangga. Semakin lama sepasang mata itu bertambah semakin banyak, hingga Lastri berdiri dan siap berlari, masuk ke dalam rumah sampai tubuhnya menabrak sesuatu. Dan ia terjatuh. Ia lihat di depannya tengah berdiri sosok wanita bergaun merah dengan darah di sekucur tubuhnya. Sorot matanya yang tajam seakan menantang perang pada siapapun yang ada di depannya. Siapa kamu? Teriak Lastri. Sosok itu tidak menjawab. Ia miringkan kepalanya, melihat Lastri yang terduduk tak berdaya. Ia tertawa. Sekejap sosok itu hilang sementara Lastri masih gemetar ketakutan. Perlahan ingatan itu kembali. Dia sosok yang sama dengan yang ia lihat tempo hari di rumah Aryo. Lastri masuk ke dalam rumah dalam keadaan risau. Perasaan ini terus-menerus muncul semenjak Aryo datang di hidupnya. Gangguan demi gangguan selalu datang silih berganti di setiap malamnya. Mas, besok bisa ketemu. Lastri mengirimkan pesan kepada Aryo. Iya dek, nanti besok mas mampir ke rumah, balas Aryo. Malam itu Lastri habiskan dengan zikir dan salat malam. Ia panjatkan doa untuk ia dan keluarganya agar senantiasa dijauhkan dari hal-hal buruk yang hendak menimpanya. Aku sakit mas, tolong aku. Rintihan orang wanita yang bersimpuh di kaki suaminya. Sang suami tak bergeming sama sekali. Ia seakan memandang jijik pada istrinya itu. Kau sudah menipuku, kau pantas mati, teriak sang suami dengan tatapan penuh dengki. Wanita itu terus menangis tanpa henti hingga air matanya berubah menjadi darah dan kedua bola matanya berubah menjadi hitam pekat. Dalam sekejap, ia melihat Lastri yang mengintip dari balik tirai. Ia terkejut dan lari sekencang-kencangnya, sampai akhirnya ia terbangun dari tidur dengan keringat yang mengucur deras. Ia lihat di sampingnya masih ada Dewi dan Arif. Astagfirullah, ucap Lastri sesaat ia menyadari itu hanya sebuah mimpi. Sampai langkahnya terhenti saat ia lihat ada seseorang di dapur yang berada di sebelah kamar mandi. Seorang wanita duduk membelakangi Lastri dan menghadap pintu luar. Dewi masih tertidur. Apa ibu? Bisiknya dalam hati. Bu, lagi ngapain? Tak ada jawaban. Perlahan Lastri menghampiri wanita itu. Sesaat wanita itu hendak menoleh, pundak Lastri ditepuk dari belakang oleh seseorang. Ngapain kamu?
Lastri kaget saat yang ia lihat adalah ibunya sendiri. "Bu, kamu kenapa? Kaget gitu? Kayak abis lihat setan aja." Marni langsung masuk ke dapur. Seketika wanita yang Lastri lihat pun menghilang. Gangguan demi gangguan Lastri alami, namun tak pernah sekalipun ia bicarakan hal itu kepada keluarganya. Ia takut apa yang ia alami hanya halusinasinya saja. Hari itu Lastri dan Arya berjanji untuk bertemu di luar. Setelah sebelumnya Lastri meminta untuk tidak membicarakan permasalahan ini di rumahnya. "Kenapa, Dek?" tanya Arya yang melihat Lastri duduk dengan tatapan kosong. Keduanya masih terlihat canggung karena ini mungkin pertemuan ketiga mereka setelah Arya datang ke rumah Lastri untuk melamarnya. "Mas, maaf kalau aku lancang. Sebelumnya Mas sudah yakinkan keluargaku untuk terima pinangan Mas. Tapi sampai saat ini aku belum tahu banyak tentang Mas," ucap Lastri langsung ke intinya. "Terlebih aku yakin Mas sudah tahu apa yang dibicarakan orang-orang tentang kita. Jujur aku gak peduli itu sih. Tapi jika itu udah ganggu aku sampai sedemikian rupa, aku gak sanggup, Mas." "Ganggu kamu? Ganggu bagaimana?" Arya bingung. "Sulit dijelaskan, Mas. Tapi aku cuma mau tahu alasan sebenarnya Mas mau menikahi aku. Dan bagaimana pernikahan Mas sebelumnya. Aku juga ingin tahu semuanya." Lastri tidak tahu harus memulai dari mana. Karena hal-hal yang ia alami memang di luar nalar manusia. Namun yang Lastri yakini, hal itu ada hubungannya dengan kehidupan Arya sebelumnya. Dan alasan ia memilih Lastri di antara banyaknya wanita di luar sana. Arya menghela nafas, mencoba memilah kata agar apa yang ia ucapkan nantinya tidak disalahartikan oleh Lastri. "Istri Mas meninggal 3 tahun lalu karena sakit. Mas juga tak tahu sakit apa karena setiap kali berobat, jawabannya selalu sama. Tidak ada penyakit yang serius. Sudah dicoba pengobatan apapun tapi gak sembuh juga. Sampai akhirnya dia meninggal dunia," cerita Aryo. "Lalu setelah istri Mas meninggal, Mas gak menikah lagi selama 3 tahun? Tanya Lastri yang merasa kurang puas dengan penjelasan Aryo. "Enggak, Dek. Mas gak menikah lagi dan fokus ke bisnis Mas di kota. Sampai akhirnya Mas dapat kabar kalau ibu lagi sakit dan Mas putusin untuk pindah ke sini lagi," lanjutnya. "Setelah tahu kamu belum menikah, Mas nekat buat melamar kamu langsung. Jujur, sejak SMA Mas sudah suka sama kamu. Tapi karena waktu itu Mas sudah mau lulus dan kamu baru masuk kelas 1, jadi kita jarang ketemu. Ditambah, Mas juga nerusin kuliah ke kota." Lastri menatap Arya bingung. Sejak SMA, batinnya. "Waktu Mas selesai kuliah, Mas sempat pulang ke kampung loh. Tapi tahu kamu sudah punya pacar, ya Mas gak berani deketin," sambungnya. "Istri Mas dari kota juga?" tanya Lastri. "Bukan. Dia dari kampung di pulau seberang. Dia anak perantauan juga, sama kayak Mas. Kita satu kampung." "Lebih baik kita gak usah bahas ini lagi, Dek. Mas udah berusaha untuk lupain ini semua." Arya tersenyum namun terlihat mimik mukanya berubah. Dia terlihat kesal. Lastri pun mengangguk dan mereka menghabiskan sisa siang itu dengan membicarakan kehidupan mereka masing-masing. Gangguan yang dialami Lastri tak kunjung reda. Setiap malam ada satu hal yang mengusik Lastri, dari ketukan pintu kamar sampai suara tangisan dari luar rumahnya. Namun komunikasi yang lancar dan sikap Aryo yang begitu peduli padanya mampu menepis keraguan Lastri dan membuat ia memantapkan diri untuk menikah dengannya. Karena dia sadar di usianya yang sekarang akan sulit mendapatkan jodoh sebaik Aryo. "Mbak Lastri enak banget ya. Sekali menikah langsung dapat jodoh orang kaya. Biar dia duda tapi dia gak punya anak. Duh, mantep lah," sindir Dewi saat satu keluarga itu menyantap makan malam bersama. "Makanya siapa suruh hamil duluan dan dapat suami pengangguran. Udah enak mbakmu itu biayain kamu sekolah, masih aja kamu sia-siain," sentak Marni pada anak keduanya itu yang dibalas dengan nyinyiran Dewi. "Alhamdulillah, kalau jodoh gak kemana, Wi. Mungkin ini jawaban dari Allah atas doa-doa Mbak," jawab Lastri dengan senyuman yang merekah. Udah yakin banget ya Mbak? Emang gak dengar gosip tentang dia? Katanya istri dia mati karena jadi tumbal usahanya loh. Ntar kalau Mbak jadi korban berikutnya gimana?
Lagian kalau dia emang mau nikah lagi, kenapa nggak sama yang muda? Iya nggak? Dewi masih saja berusaha membuat Lastri kesal. Saiful menggebrak meja dengan keras sampai semua orang terkejut dibuatnya. Dewi, sekarang juga kamu pergi dari rumah ini dan kembali ke suamimu. Sudah cukup kamu bikin keluarga malu, tapi masih bisa-bisanya kamu ngomong sembarangan gitu sama kakakmu sendiri. Dasar anak kurang diuntung. Teriak Saiful dengan emosi yang masih berapi-api. Apaan sih pak? Berlebihan banget marahnya. Lagian aku juga cuma bercanda. Kalian emang lebih sayang sama Mbak Lastri karena dia ladang duit kan? Bahkan saat Mbak Lastri udah nggak kerja, malah kalian paksa nikah sama duda kaya itu. Lagian siapa yang minta Mbak Lastri biayain aku sekolah? Itu kan tugas kalian sebagai orang tua. Dewi dengan lancangnya mengatakan itu semua. Muka Marni merah padam. Ia berdiri dan hendak menjambak rambut Dewi sampai Lastri memegang tangan ibunya itu dan menghentikannya. Sudah cukup. Sudah banyak masalah di keluarga ini. Gak usah ditambah lagi Dewi. Kamu di sini hanya tamu, bersikaplah lebih sopan. Kalau kamu masih bertingkah, pulang ke rumahmu sendiri. Karena kamu bukan tanggung jawab kami lagi. Dan asal kamu tahu, aku menikahi Aryo atas pilihanku sendiri. Jangan kamu limpahkan pada bapak dan ibu. Dan satu hal lagi, berbakti pada orang tua bukanlah pilihan, tetapi kewajiban. Aku ikhlas menjadi ladang duit mereka, jika itu bisa membuat mereka bahagia dan bisa hidup dengan layak. Seketika semua diam. Dewi melotot dan pergi menuju kamar Lastri. Saiful tertunduk dan menangis. Marni yang masih berdiri dipapah Lastri untuk kembali duduk di kursinya. Mereka melanjutkan makan malam dalam sunyi. Malam itu Lastri tidak tidur di kamarnya dan memilih tidur di sofa. Ia biarkan Dewi sendiri untuk merenungkan kesalahannya, meskipun ia tahu anak itu tak akan pernah menyesalinya. Hawa dingin menusuk kulit Lastri. Ia coba tarik selimut untuk menutupi seluruh tubuh dan wajahnya. Keras, selimut itu seperti ditahan sesuatu. Ia bangun, namun tidak ada apa-apa di sana. Selimut tidak tersangkut apapun. Lastri kembali tidur dan mencoba menarik selimutnya lagi. Masih sulit. Ia kembali bangun. Masih tak menemukan apapun. Sampai ketika ia kembali pada posisi tidur, makhluk itu berada tepat di atas tubuh Lastri. Wajahnya yang hancur dan darah yang bercucuran membuat Lastri tak kuasa menahan tangis. Ia berusaha untuk berteriak, namun suaranya tak kunjung keluar. Makhluk itu menatap Lastri dengan seksama. Sekuat tenaga, ia mencoba memejamkan mata. Namun upaya itu sia-sia. Lastri seakan sengaja dibuat untuk melihat wajah itu tepat di depan matanya. Sampai tubuhnya diguncang-guncang dengan keras oleh seseorang hingga Lastri tersadar. Kamu kenapa, Tri? Kamu kenapa tidur di sini? Saiful membangunkan Lastri yang sedari tadi ia lihat mengerang kesakitan. Lastri terbangun dengan nafas yang tersengal-sengal. Kamu mimpi? Lastri tidak menjawab. Saiful yang melihat ada yang salah dengan putrinya itu mencoba menebak sesuatu. Tri, bapak tahu kamu mau menikah dengan Aryo karena ibu. Tapi kalau memang kamu gak suka, jangan dipaksakan. Kamu gak usah dengar apa kata orang. Menikah itu bukan perkara mudah. Bukan sehari dua hari, tapi untuk selamanya. Kamu harus yakin dulu kamu siap menerima dia sebagai imammu. Dan siap melayani dia sebagai seorang istri. Lastri menatap wajah ayahnya itu seraya berkata, Bapak gak usah khawatir. Awalnya Lastri juga gak suka sama Mas Aryo dan menerima pinangannya karena ibu. Tapi setelah Lastri kenal lebih jauh, ternyata Mas Aryo itu orangnya baik dan pengertian. Dia juga mau menerima kekurangan Lastri, meski rasa itu belum tumbuh, tapi insya Allah dengan berjalannya waktu, Lastri akan membalas perasaan Mas Aryo, ucap Lastri sambil memegang tangan ayahnya. Bahkan Mas Aryo juga janji mau belikan kaki palsu buat bapak loh, biar bapak gak capek pakai tongkat terus. Lanjut Lastri dengan senyuman yang merekah di wajahnya. Saiful hanya mengangguk menahan tangis. Ya sudah, kamu tidurnya di kamar saja. Sudah jam 2 malam ini. Bapak tadinya mau ke WC, malah gak jadi. Mereka berdua tertawa. Selepas ayahnya masuk ke kamar, Lastri kembali duduk terdiam. Ia yakin apa yang barusan dialaminya bukanlah mimpi atau halusinasi, tapi benar-benar nyata. Apa yang sebenarnya dia inginkan, batinnya.
Lastri beranjak dari sofa dan pergi ke kamar. Sesaat dia membuka pintu kamarnya, Dewi duduk di atas kasur sambil berkali-kali mengusap air matanya. "Kamu kenapa?" tanya Lastri. "Gak apa-apa, Mbak. Kamu udah kelewatan, Wi. Gak sepantasnya kamu ngomong gitu sama ibu dan bapak. Kalau kamu marah sama Mbak, ya ngomong langsung sama Mbak. Jangan salahin bapak sama ibu," ucap Lastri yang masih kesal pada adiknya itu. "Maafin aku, Mbak. Aku hilaf." Dewi masih berusaha menahan tangisnya. "Surya, dia ketahuan selingkuh, Mbak. Pas aku ngomong sama ibunya, dia malah gak percaya dan bilang kalau aku gak becus jaga suami. Aku terpaksa pulang ke rumah karena udah gak betah di sana. Aku pengen cerita sama ibu, tapi ibu malah gak anggap aku. Tiap hari selalu nyindir dan bahas pernikahan Mbak sama Mas Aryo. Aku keceplosan, Mbak." Dewi kini tak kuasa menahan tangis. "Aku gak marah sama Mbak. Aku cemburu, Mbak. Mbak terlalu baik dan bikin aku ngerasa jadi anak yang gak berguna. Aku juga pengen kerja dan bantu bapak sama ibu. Tapi Mbak lihat aku sekarang. Aku udah kayak produk gagal." Lastri memeluk adiknya itu. Dia tak tahu kalau Dewi begitu tertekan. "Harusnya kamu cerita sama Mbak." Lastri pun menangis. "Aku tahu Mbak masih marah sama aku bukan karena aku nikah duluan, tapi karena aku gak nurusin sekolah dan memilih untuk menikah. Tapi Mbak, kalau aku gak menikah saat itu, bagaimana nasib Arif sekarang? Meski kami belum dewasa, tapi seenggaknya Arif lahir punya ayah dan ibu yang lengkap. Aku gak rela kalau harus kasih Arif ke orang lain." Sudah, Mbak gak marah sama kamu kok. Mbak cuma merasa gagal karena gak bisa jadi Mbak yang baik buat kamu. Udah, sekarang gak usah nangis lagi. Pokoknya besok kamu harus minta maaf sama ibu dan bapak juga," pinta Lastri. "Iya, Mbak. Mbak, tentang Pak Aryo itu, aku emang beneran curiga. Tapi sumpah Mbak, bukan karena aku cemburu atau gak suka Mbak menikah. Tapi aku dengar kabar kalau istrinya emang mati gak wajar. Dan itu karena ulah Pak Aryo." Dewi sedikit ragu. "Udah, Mbak gak mau dengar apa-apa lagi. Kamu cuma dengar kata orang, sedangkan Mbak sudah tahu semuanya dari Mas Aryo. Gak boleh seuzon sama orang, nanti jatuhnya fitnah." "Tapi Mbak," Lastri menunjuk Arif dan meminta Dewi untuk diam dan segera tidur kembali. Lastri tentu sudah tahu apa yang akan dikatakan adiknya itu. Gosip itu sudah menyebar ke seluruh kampung. Gosip tentang istri Aryo yang mati dengan mengenaskan. Seluruh tubuhnya dipenuhi nanah dan bau busuk yang tak ada satupun orang yang tahan saat berada di dekatnya. Bahkan tak ada pelayat yang mampu bertahan di rumah duka lebih dari 1 jam karena bau busuknya yang kian menyeruak. Awalnya Lastri juga curiga, tapi dia berusaha menghiraukannya gosip itu dan mencoba meyakinkan diri untuk tetap percaya pada Aryo. "Bu, besok malam Mas Aryo mau main ke rumah," ucap Lastri saat ibunya itu sedang sibuk melipat baju. "Wah, oke. Nanti ibu siapkan makan malam yang paling istimewa. Pokoknya kasih tahu aja dia datangnya jam berapa," jawab Marni dengan penuh semangat. Dewi yang melihat gelagat ibunya itu hanya menggelengkan kepalanya. Malam itu pun tiba. Aryo datang dengan mengendarai motor Vespanya. Ia disambut dengan penuh kehangatan oleh keluarga itu. "Makan yang banyak, Pak. Panggil saya Aryo aja, Bu." Aryo mencoba mengakrabkan diri yang dibalas tawa oleh Marni. "Panggil Mas aja biar enak ya," balas Marni. "Duh, gak nyangka loh. Ternyata Lastri dapat jodoh seperti Mas Aryo. Udah ganteng, baik, masih muda dan punya usaha sendiri. Pokoknya Mas Aryo gak usah khawatir. Lastri ini anak yang paling baik, paling rajin, paling penurut. Disuruh apa aja dia mau, Mas. Dia juga pintar masak. Bahkan selama dia kerja, dia juga yang udah biayain semua adiknya sekolah loh, Mas," ucap Marni yang dibalas diam oleh Aryo. Sesekali Aryo melihat Lastri yang duduk tertunduk. Dewi hanya menatap wajah ibunya dengan ekspresi tak percaya. Saiful, dia hanya diam 1000 bahasa. Kalau bukan karena anak kurang ajar itu, Lastri sudah pasti jadi kembang desa di sini. Tapi ayam gorengnya enak, Bu. Mantep banget. Arya langsung memotong ucapan Marni yang dipikirnya sudah terlalu berlebihan.
Aryo yang duduk tepat di sebelah Lastri meraih tangan Lastri dan digenggamnya dengan erat. Ia letakkan tepat di bawah meja dan di atas kakinya. Berusaha menguatkan calon istrinya itu. Insya Allah kalau Lastri jadi istri saya, pekerjaan itu semua akan kami bagi berdua. Gak ada yang namanya pekerjaan istri atau pekerjaan suami. Saya ingin meminang Lastri sebagai teman serta pendamping hidup saya, bukan sebagai pelayan. Jadi ibu dan bapak gak usah khawatir. Saya akan perlakukan Lastri sebaik mungkin, ucap Aryo sambil menatap Lastri. Sehul tersenyum simpul. Dewi yang mendengar itu tak kuasa menahan tawa melihat ekspresi ibunya yang seakan terkejut dengan jawaban Aryo. Marni seharusnya senang, namun apa yang Aryo ucapkan justru menghantam jantungnya. Seakan ia dengan tanpa sengaja mengakui bahwa selama ini Lastri hanya diperlakukan sebagai sapi perah di keluarganya. Aryo pamit pulang dan Lastri mengantarnya sampai pintu depan. Capek ya jadi anak sulung? Tanya Aryo. Lastri hanya mengelengkan kepalanya. Kamu hebat dek, bisa kuat dan tegar jadi pondasi keluarga kamu. Kalau mas begini udah nyerah duluan dan kabur dari rumah. Setelah kita menikah, giliran mas ya yang jagain kamu. Aryo tersenyum seraya pamit. Lastri tetap berdiri sambil melihat motor Vespa itu pergi menjauh dari rumahnya. Sebelum Lastri sempat berbalik, ia melihat motor Aryo lagi. Ada seseorang yang duduk di belakangnya. Wanita itu. Ia menatap Lastri dengan penuh kebencian. Pikiran itu semakin mengganggunya. Siapa wanita itu? Untuk apa dia selalu mengikuti Aryo? Apa maunya? Di saat perasaan Lastri sudah yakin pada Aryo, selalu saja ada gangguan itu yang menggoyahkan pendiriannya. Lastri membuka pintu dan hendak masuk ke ruang makan sampai langkahnya terhenti saat ia mendengar percakapan keluarganya terdengar sampai ruang depan. Kemarin waktu ibu suruh Mbak Lastri ke pasar, bukannya ada tamu yang datang cari Mbak Lastri. Kenapa ibu gak sampein pesannya? Tanya Dewi mencoba memancing ibunya. Siapa Wi? Tanya Saiful. Marni masih diam saja. Dia keluarga mendiang istrinya dari kota Pak. Dia bilang Mbak Lastri harus hati-hati sama Pak Aryo. Bahkan kalau bisa pernikahannya dibatalkan saja, ucap Dewi yang masih menatap ibunya. Bener Bu, Saiful memastikan. Kamu itu ngada-ngada aja Wi. Kalau kamu gak dengar semuanya jangan sok tahu. Sekarang logikanya dia kan keluarga istrinya. Ya sudah pasti mereka gak akan setuju kalau Aryo nikah lagi. Gak rela pastinya kalau harta Aryo jadi milik istri berikutnya. Marni membela diri. Aku dengar semuanya kok Bu. Dia bukan istri pertama Aryo kan? Dia itu penggantinya yang meninggal karena bunuh diri tepat sehari setelah pernikahannya. Itu karena ulah Aryo kan? Wanita itu jelas-jelas bilang kalau Aryo sudah pelet adiknya sampai jatuh cinta sama Aryo. Sampai akhirnya dia dijadikan tumbal sama seperti istri pertamanya yang mati 3 tahun yang lalu. Dewi masih bersikukuh. Belum sempat Marni membantah ucapan Dewi, Lastri langsung masuk ke dalam. Ibu, apa wanita itu ninggalin nomor telepon? Biar aku yang tanya sendiri. Marni yang melihat Lastri masuk dari pintu depan tentu sudah bisa menebak jika anaknya itu mendengar semua percakapan mereka. Marni tak berkutik. Ia berikan secari kertas pada Lastri dari kantong celananya. Malam itu juga Lastri menghubungi nomor telepon itu. Terdengar suara wanita dari ujung telepon sana. Lastri menjelaskan maksud dan tujuannya menelepon wanita itu. Sampai akhirnya mereka setuju untuk bertemu esok hari. Subuh tiba, Lastri bersiap untuk mengejar bus paling pagi. Ia pamit pada ayahnya untuk pergi ke kota menemui wanita itu. Ayahnya tak bisa melarang. Putri sulungnya itu berhak tahu semua hal mengenai calon suaminya itu. Setibanya di terminal, Lastri langsung mencari mobil kijang dengan plat nomor yang dikirim wanita itu. Tak butuh waktu lama. Wanita itu berdiri di sampingnya dan melambaikan tangan pada Lastri, seolah ia sudah tahu sosok Lastri sebelumnya. Saya Maya Mbak, sapa wanita itu yang dibalas Lastri dengan memperkenalkan dirinya. Mereka masuk ke dalam mobil dan mencari tempat yang nyaman untuk membicarakannya. Saya minta maaf sebelumnya kalau saya lancang Mbak. Sungguh saya nggak ada niat untuk hancurin rencana Mbak atau apapun. Saya coba abaikan tapi dia terus datang, ujar Maya dengan wajah yang ketakutan. Maksud Mbak Maya? Lastri bingung. Wanita itu terus datang di setiap malamnya. Dia bilang kalau Mbak bersikukuh menikah dengan Aryo, maka nasib Mbak akan sama seperti Wulan, adik saya.
Wulan, Lastri mengerutkan dahinya. Aryo adalah partner bisnis adik saya. Mereka pacaran setahun setelah istri pertama Aryo meninggal. Awalnya kami sekeluarga gak ada yang curiga, karena Aryo emang laki-laki yang baik dan sopan. Sampai tiba-tiba Wulan sering uring-uringan dan marah-marah gak jelas. Dia juga sering teriak manggil nama Aryo dan bilang ada wanita yang terus mengganggunya. Sempat putus asa, akhirnya kita bawa Wulan ke orang pintar. Dan dia bilang kalau Wulan kena pelet. Mbak, di situ kami udah bingung antara melanjutkan pernikahan atau dibatalkan sekalian. Tapi karena adik saya sudah kelewatan tergila-gila sama Aryo, akhirnya kami putuskan untuk nikahkan mereka berdua. Sampai di malam setelah pernikahan, adik saya menyayat pergelangan lengannya berkali-kali hingga akhirnya dia meninggal dunia. Maya terisak saat menceritakan itu kembali. Lastri tak percaya apa yang didengar. Ia masih terdiam. Mbak Lastri mungkin gak percaya apa yang saya bilang. Tapi saya bawa album foto pernikahan mereka, Mbak. Maya mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Album foto. Lastri membuka satu persatu lembaran foto itu. Ia lihat Aryo dan seorang wanita di sampingnya. Wulan. Ia mengenakan gaun putih. Tubuhnya begitu kurus. Sangat kurus, bahkan seperti tulang yang dilapisi kulit. Terlihat wajahnya yang tak berias sedikit pun. Wulan tersenyum bahagia seakan itu adalah hari terindah baginya. Namun Aryo terlihat kesedihan di raut wajahnya. Tiba-tiba pandangan Lastri dialihkan oleh bayangan serta kejadian di saat Wulan meninggal. Gaun putih yang masih ia kenakan dipenuhi darah. Wulan bunuh diri di dalam kamar mandi, dan sosok itu, wanita bergaun merah itu tertawa melihat darah yang terus keluar dari pergelangan tangan Wulan. Mbak Lastri. Maya berusaha mengguncangkan badan Lastri saat ia lihat Lastri mengerang kesakitan dengan matanya yang masih terbajam. Mbak Lastri kenapa? Teriak Maya. Lastri kembali tersadar. Ia lihat ponselnya berdering. Aryo meneleponnya. Saya nggak apa-apa, Mbak, ucap Lastri. Telepon masih berdering namun Lastri abaikan. Bunyi pesan berkali-kali keluar dari ponsel Lastri. Ia lihat pesan dari Aryo. Dek, tolong angkat telepon Mas. Penting. Mas sudah dengar semuanya dari Ibu. Tolong biarkan Mas jelaskan semuanya. Lastri tak mengubris pesan itu. Lastri mengucapkan terima kasih pada Maya dan izin pamit pulang. Ia juga berjanji akan terus mengabari jika ada sesuatu yang terjadi. Sesampainya di halaman rumah, Lastri melihat Aryo duduk di teras menunggunya pulang. Ia berlari menghampiri Lastri, namun tatapan Lastri sudah terlanjur kecewa. Dan bersambung. Sekian dan itulah kisah misteri yang berjudul Pengantin Berdarah bagian yang pertama, gengs. Dan untuk bagian yang kedua nanti Michan akan lanjutkan ya di video yang selanjutnya. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih nih gengs buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa juga nih Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs untuk perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga nih coret-coret di kolom komentar ya apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika terdapat nama, tokoh, ataupun karakter yang sama, semua ini hanya kebetulan semata ya gengs. See you, bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.